Halo anak-anakku semua yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, salam sehat, salam semangat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada hari ini, kita akan belajar materi tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang aku bangga diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga sudah memiliki rasa bangga diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan? Bu Emil berharap kalian sudah memiliki rasa bangga terhadap diri kalian saat ini. Entah itu sebagai perempuan atau kalian sebagai laki-laki. Nah, untuk hari ini kita akan melihat kira-kira seperti apa ya perempuan dan laki-laki itu diciptakan? Apakah laki-laki dan perempuan itu diciptakan sederajat atau tidak? Mari kita lihat bersama. Oke, anak-anak, kita akan melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, kita akan bersama-sama melihat seperti apa anggapan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, kita akan melihat satu laki-laki. Kira-kira seperti apa ya tanggapan masyarakat terhadap laki-laki? Nah, kita tentu tahu bahwa di masyarakat sekarang ini masih banyak ditemukan pandangan dan perlakuan yang memperlihatkan adanya ketidaksederajatan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita akan melihat sekarang. Masyarakat menganggap laki-laki memiliki kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan. Masyarakat juga menganggap bahwa laki-laki itu jauh lebih berharga daripada perempuan. Kemudian ini yang paling sering kita temui ya, laki-laki dianggap jauh lebih kuat daripada perempuan dan lebih mampu serta layak untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, tentu kalian pernah mendengar hal-hal seperti ini, entah dari keluarga, entah dari teman, entah dari saudara yang lain-lain, kemudian dari masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, begitulah anggapan masyarakat terhadap laki-laki. Laki-laki dianggap jauh lebih baik daripada perempuan. Nah, kita akan melihat kira-kira perempuan dianggap tidak jauh lebih baik. Mengapa ya? Nah, kita akan melihat. Perempuan sering dianggap sebagai kaum yang lemah. Kalau tadi laki-laki dianggap sebagai kaum yang lebih kuat, perempuan sering dianggap sebagai orang yang lemah. Kemudian perempuan harus hormat atau tunduk pada laki-laki. Kemudian yang terakhir, tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin atau menjadi wanita karir. Nah, biasanya memang kita sering menemukan bahwa perempuan dianggap jauh lebih lemah, tidak memiliki kekuatan seperti laki-laki. Kemudian perempuan itu harus menghormati laki-laki. Dan perempuan itu tugasnya hanyalah mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah. Tidak boleh menjadi wanita karir atau memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin. Nah, itulah yang dianggap oleh masyarakat yang ada di sekitar kita yang saat ini masih sering kita jumpai. Tidak hanya di dalam masyarakat ya, mungkin juga di rumah kita masing-masing, di dalam keluarga, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa sih akibat dari pandangan masyarakat itu? Nah, ini akibatnya. Akibatnya adalah laki-laki sering mendapatkan kesempatan yang lebih baik daripada perempuan. Sehingga laki-laki itu cenderung mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Oleh karena itu, di dalam banyak hal, anak laki-laki seringkali memiliki kesempatan yang jauh lebih banyak daripada perempuan. Misalnya, untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian, dianggap bisa memiliki
jenjang karir yang jauh lebih baik. Nah, kira-kira pandangan masyarakat ini dipengaruhi oleh apa ya? Nah, pandangan masyarakat ini dipengaruhi oleh suatu budaya, yakni namanya budaya patriarki. Kalau kalian belum tahu budaya patriarki itu adalah budaya yang sering menganggap bahwa laki-laki itu jauh lebih baik daripada perempuan, menganggap bahwa perempuan itu hanya sebatas pelengkap. Perempuan tidak memiliki kesempatan yang jauh lebih baik daripada laki-laki. Nah, itu adalah namanya budaya patriarki. Menganggap bahwa laki-laki itu jauh lebih baik daripada perempuan. Nah, kita akan melihat sebenarnya apa sih arti sederajat. Arti sederajat berarti memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Ini tidak berlaku hanya untuk laki-laki saja, tetapi laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat. Artinya, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam hal apapun itu, tidak ada yang boleh membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini Bu Emil akan memperlihatkan Presiden Joko Widodo. Dia sekarang masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dia adalah seorang laki-laki. Dia memiliki kedudukan sebagai seorang presiden. Nah, ini kita lihat ada Ibu Megawati Soekarno Putri. Dia adalah Presiden kelima Republik Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang perempuan juga bisa memiliki kedudukan, kemudian memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak hanya laki-laki. Biasanya kita mendengar dan melihat bahwa hanya laki-lakilah yang boleh menjadi pemimpin. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Sama seperti Raden Ajeng Kartini yang juga memperjuangkan hak-hak perempuan. Dia juga adalah seorang pahlawan perempuan. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak hanya laki-laki yang memiliki kedudukan sebagai seorang pemimpin, tetapi perempuan juga bisa. Begitu ya. Jadi, laki-laki dan perempuan itu sederajat. Tidak boleh dianggap bahwa perempuan jauh lebih lemah daripada laki-laki, dan lain sebagainya. Nah, ternyata kesederajatan laki-laki dan perempuan juga terjadi pada zaman Yesus. Bagaimana saat itu? Nah, saat itu masyarakat yang menganggap perempuan sebagai warga kelas 2 dalam tatanan masyarakat. Jadi pada saat itu yang dianggap lebih tinggi adalah laki-laki. Sehingga perempuan itu sering mengalami atau menerima ketidakadilan, kemudian dipinggirkan, terkucilkan, dan kurang diberi tempat serta kesempatan di dalam masyarakat. Nah, hal-hal ini ternyata tidak terjadi hanya di Indonesia, tidak hanya terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi juga terjadi di dalam kehidupan seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pandangan kitab suci dan KGK tentang kedudukan perempuan dan laki-laki. Mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, KGK itu apa ya? Nah, KGK itu adalah Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik itu berisi tentang ringkasan ajaran iman Katolik. Jadi, Katekismus Gereja Katolik itu disebut atau disingkat sebagai KGK. Nah, di sini kita akan melihat pandangan kitab suci dan Katekismus Gereja Katolik secara bersama-sama. Nah, kita akan melihat di dalam kitab suci Yohanes 8 ayat 2 sampai 11.
Silakan kalian buka kitab suci kalian masing-masing, kemudian membaca perikop kitab sucinya, yakni tentang kisah perempuan yang berzina. Nah, Bu Emil akan memberikan ringkasannya. Jadi di dalam kitab suci Yohanes 8 bab 2 ayat 11 ini, nah, Yohanes 8 ayat 2 sampai 11 ini mengisahkan tentang perempuan yang dihakimi karena tertangkap basah sedang berbuat dosa. Perempuan tersebut dihakimi secara sepihak oleh banyak orang. Tetapi pada saat itu Yesus dengan tegas membela perempuan tersebut. Di dalam kisah Yohanes bab 8 ayat 2 sampai 11 ini memperlihatkan situasi umum masyarakat Yahudi pada zaman Yesus, bahwa ada banyak ketidakadilan yang dilakukan kepada kaum perempuan. Nah, oleh karena itu, di dalam karyanya Yesus selalu berjuang agar tercipta kesederajatan laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Nah, di dalam kisah Yohanes 8 ayat 2 sampai 11 ini, kita melihat bahwa ada seorang perempuan yang berbuat zina. Kemudian pada saat itu di dalam hukum Taurat, jika ada perempuan yang berbuat dosa, maka harus dilempari batu. Kemudian Yesus justru mengatakan kepada orang banyak itu, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Nah, ketika Yesus mengatakan hal itu, justru orang-orang yang ada di sana secara sedikit demi sedikit pergi meninggalkan tempat itu. Sehingga pada saat itu hanya tersisa Yesus seorang diri dan perempuan yang tertangkap basah telah berzina itu. Lalu Yesus tidak menghukum perempuan itu, tetapi Yesus mengatakan kepada perempuan itu, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Nah, di sini sangat terlihat bahwa memang Yesus sungguh-sungguh memperjuangkan keadilan pada saat itu bagi perempuan. Sehingga pada saat itu orang-orang tidak menghakimi kaum perempuan, tidak melakukan ketidakadilan kepada mereka. Nah, kemudian dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 369, kemudian artikel 371 dan artikel 372, yang bisa kalian buka di dalam buku paket kalian, atau kalian bisa men-searching di Google bagaimana isi dari artikel yang ada di Katekismus Gereja Katolik ini. Nah, di sini Bu Emil akan memberikan gambaran atau inti dari artikel-artikel tersebut. Nah, di dalam KGK atau Katekismus Gereja Katolik artikel 369, di sini ditunjukkan bahwa pria dan wanita itu diciptakan Tuhan memiliki martabat yang sama, serta memiliki kelebihannya masing-masing yang tidak dapat dihilangkan. Karena laki-laki dan perempuan itu memiliki martabat yang sama, yang diciptakan sebagai citra Allah, yakni yang mencerminkan sifat-sifat atau kebaikan Allah. Nah, di dalam artikel 371 dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah agar mereka saling menjadi penolong satu sama lain. Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki dengan maksud agar laki-laki dan perempuan sama derajatnya atau mereka menjadi sepadan, tidak ada yang lebih tinggi. Nah, di dalam artikel 372, di sini dijelaskan bahwa pria dan wanita itu diciptakan untuk menjadi penolong satu sama lain. Atau di lain hal, mereka itu harus saling melengkapi. Mereka bersatu menjadi satu daging atau menjadi suami istri, dan dengan tujuan untuk melaksanakan kehendak Allah, meneruskan kehidupan yang ada di bumi dengan beranak cucu, dan menjaga seluruh alam ciptaan yang Tuhan berikan.
Nah, lalu dari materi pada hari ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyerukan kesederajatan laki-laki dan perempuan, baik di sekolah, di lingkungan tempat tinggal, dan di mana saja. Yang kedua, meneladan sikap Yesus yang membela dan memperjuangkan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak, semoga kalian juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang dengan memperjuangkan kesederajatan laki-laki dan perempuan, sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak lagi menemukan adanya ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada lagi anggapan bahwa laki-laki jauh lebih baik daripada perempuan. Mari kita memperjuangkan hal-hal itu sama seperti Yesus yang memperjuangkan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Baik anak-anak, terima kasih untuk keikutsertaan kalian pada hari ini mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Silahkan kalian melanjutkan pelajaran agama hari ini dengan tugas yang sudah disediakan di Google Classroom. Terima kasih semuanya, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.